Oke, persiapkan diri kalian nih untuk melihat trending Twitter One Piece 1059 ini nanti. Nah, ini chapter gila sih, isi cerita dan kejutan-kejutannya. Thanks a lot lah buat Licaridon dari Ethan Bobby. Ya, bajak laut Kurohige telah menginvasi Amazon Lily karena mereka menginginkan buah Hancock. Nah, maksud kita mereka ingin buah iblis milik ratu pemilik haki Raja Kuja itu, guys. Yang menarik dalam chapter ini nantinya ternyata ada kehebohan untuk angkatan laut di sana karena Kapten Koby malah diculik oleh Kurohige Pirates itu sendiri. Mereka bahkan melakukan trik licik nih di pulau Amazon Lily itu. Tetapi nih, yang akan kalian tunggu nanti, sang legenda Raja Kegelapan itu akhirnya telah datang ke pulau yang dijaganya itu Amazon Lily. Ya, Silver Rally. Bagaimana gambaran besarnya ini nih? Oke, kita akan breakdown ceritanya mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan berikan kalian nih gambarnya yang sangat heboh sekarang ini perihal invasi Kurohige ke Amazon Lily serta kedatangan sang penyelamat Dark King Silver Relic One Piece chapter 1059. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan official TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, gambaran besar nih One Piece 1059 ini memang mengisyaratkan banyak hal. Pertama, model baru Pacifista. Nah, di sini diungkapkan gambaran besar itu nih. Jika model terbaru Pacifista disebut sebagai Seraphim. Mereka memperlihatkan ini seperti makhluk bersayap dan berwarna putih, memiliki kulit yang berwarna coklat serta mempunyai sayap berwarna hitam. Sepintas ini membayangkan nih gabungan antara Kuma dan juga King Arbel yang dalam mode terbaru ini. Apakah ini adalah hasil dari yang mahakarya Dr. Vegapunk itu? Nah, ternyata nih nggak hanya itu saja kejadian yang terjadi di chapter ini nanti. Kejutan lainnya di chapter 1059 ini nanti. Kedua, invasi angkatan laut dihadang oleh Blackbeard. Ya, ini memang nggak mengherankan sih karena status sisi bukai sekarang ini telah dibubarkan. Mereka para angkatan laut telah menugaskan seseorang untuk menangkap buah Hancock itu sendiri. Dan orang itu adalah Koby. Nggak tahu nih, ini murni angkatan laut atau kelompok Sword Organization karena Koby yang datang. Tetapi ada masalah besar terjadi di sana karena invasi angkatan laut di Amazon Lily itu nyatanya menghadapi hambatan besar karena mereka diserang oleh kelompok bajak laut Kurohige Pirates di sana. Bahkan dalam gambar ini telah diperlihatkan bounty terbaru dari seorang Yonko Marshal de Tit sebesar 3.996 juta berries. Artinya dia telah melampaui Luffy dan juga hampir mendekati seorang Akagami. Nah, kejadian itu bahkan kabarnya sudah terjadi di Amazon Lily nih. Mereka bajak laut Kurohige melakukan banyak hal tak terduga di sana. Nah, di sana nih sebelum tragedi tak terduga itu karena sudah berada di Amazon Lily, buah Hancock yang ternyata adalah incaran dari Kurohige Pirates itu sendiri. Nggak tahu nih untuk motif sebenarnya angkatan laut apakah benar ingin membawanya atau justru menyelamatkannya. Sang Ratu Kuja itu akhirnya bertindak. Ketiga adalah bounty dan teknik buah Hancock yang mengejutkan. Nah, kekacauan itu menyebabkan seorang seperti Hancock itu sangat marah nih. Bahkan dia langsung menggunakan beberapa tekniknya dan kemampuan hakinya itu untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Kabarnya dia mengejutkan, dia sangat marah dan membuat sebagian besar orang yang menginvasi pulaunya tersebut diubah menjadi batu. Salah satunya adalah Katarina Devon dan juga Vasco Sud. Nggak nyangka sih ini seorang legenda seperti Devon saja bisa dipermalukan seperti itu. Sedikit bercerita bahwa Hancock itu salah satu bajak laut yang memiliki haki raja paling unik dibandingkan yang lainnya. Haki Raja Kuja dan para angkatan laut menyebutnya seperti itu. Dari banyak hal sampai sekarang ini di sini akhirnya kita tidak hanya diberikan bounty dari Tit saja nih, tetapi Ratu Kuja itu sendiri Hancock juga diperlihatkan dan nilai bounty-nya itu sebesar 1.659 juta berries. Nah, ini gila sih. Ini di atas Zoro Sanji dalam anggota Mugiwara Pirates yang naik daun kemarin itu.
Kita tahu bahwa ternyata memang Angkatan Laut itu benar-benar memperhitungkan nih mereka para mantan Shichibukai itu dengan nilai bounty miliaran. Dimulai dari Crocodile, Hancock, Buggy sampai Mihawk semuanya bernilai miliaran dan itu besar banget sih. Memang ini gambaran untuk urutannya kejadian itu seperti apa masih belum ada yang tahu. Karena dari cerita ini digambarkan dengan mengejutkan bahwa Kurohige Pirates itu melakukan sesuatu yang tak terduga. Nah, tahu apa? Ya, mereka itu malah menculik Koby, murid dari si Garp itu. Kurohige membawanya dalam kelompoknya tersebut setelah banyak hal terjadi. Gimana ya kira-kira reaksi Luffy jika tahu orang yang dekat dengannya seperti Hancock dan temannya seperti Koby keduanya bermasalah dengan Kurohige sendiri, orang yang tak lain menjadi dalang kematian kakaknya Podgas the Ace. Apa nggak tambah dendam kesuma tuh dengan Kurohige Pirates? Nah, tetapi hal mengejutkan lainnya tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah kekacauan besar di Amazon Lily itu, tiba-tiba ada informasi terbaru pula. Ya, keempat, kedatangan sang raja kegelapan. Si Relic sang legenda itu tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka semuanya dari invasi besar tersebut. Rayleigh memang tidak digambarkan bertarung secara serius di sini, di mana kondisinya itu mirip seperti apa yang terjadi saat sang itu tiba di Marineford dahulu. Meskipun begitu nih, dengan kedatangan seorang seperti Rayleigh sendiri, semua situasi itu menjadi lebih tenang dan para angkatan laut dan Kurohige Pirates itu juga tidak menduga seorang legenda dengan bounty yang konon mendekati Roger itu turun gunung untuk meredakan situasi. For information di sini nih, Rayleigh itu sudah berulang kali menyelamatkan dan melindungi para orang-orang di Amazon Lily. Bahkan saat Hancock masih sangat remaja kala itu, dia dan para kelompoknya sudah menyelamatkan Hancock dan para pengikutnya. Melati Luffy pun juga berada di area sana. Dan sekarang ini dia kembali lagi melindungi pulau itu dari jarahan seorang Yonko di dunia baru. Tentu Rayleigh itu tak gentar nih meskipun seorang diri dalam menghadapi dua kelompok besar dari angkatan laut dan juga Kaisar Yonko, Marshal D. Teach. Dia sebenarnya juga sudah mengetahui anak muda yang dahulunya bergabung dengan Kurohige Pirates itu dan juga sudah cukup kenal aksinya bersama dengan Marco Phoenix dahulu. Jadi bukan sesuatu yang baru lah buat Rayleigh itu sendiri. Di sini memang belum dijelaskan secara pasti lagi informasi selanjutnya, tetapi setelah kedatangan Rayleigh itu, apakah Kurohige sudah mendapatkan misinya untuk membawa Hancock? Kita kira untuk kali ini gagal. Karena kedatangan seorang raja kegelapan seperti Rayleigh itu butuh banyak armada dan aliansi besar untuk benar-benar mengalahkannya. Jadi kami pikir Kurohige itu akan mundur terlebih dahulu dari sini. Ketambahan mereka pun juga telah menangkap Koby nih. Pasti dia pun juga sudah mempertimbangkan alasan kenapa mereka menangkap pemuda angkatan laut ini, yang kita juga mengira di kemudian masa calon Admiral Marine atau orang penting dari SWORD Organization lah jika hal itu tak terjadi. Nah, dari gambaran itu tadi kalian masih akan mendengarkan informasi mengejutkan terakhir nih. Nakama kelima, Marco the Phoenix dan para kru Akagami Pirates. Ya, siapa sangka dari teka-teki lama ini Marco itu akan bergabung kemana? Sekarang di chapter ini nanti sang itu ternyata bersama krunya telah berada bersama Marco. Kalian gak salah dengar nih, Marco bersama dengan sang dan para Akagami Pirates. Mereka kelompok bajak laut Akagami itu membawa Marco ke sekitaran Pulau Sphinx itu, dimana kita tahu sendirilah Pulau Sphinx itu berada dalam perlindungan Marco, sebuah tempat tinggal Edward Newgate dahulu dilahirkan. Pulau itu tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia karena kemiskinan dan ketidakmampuannya untuk membayar sebuah upeti. Kita tahu bahwa sebelum Wano Kuni, Nekomamushi itu menemui Marco di sana dan katanya dia akan melawan Weevil terlebih dahulu. Dan akhirnya kemarin itu kita pun juga tahu nih sepak terjang Marco yang luar biasa menakjubkan itu dengan skill dan mentalnya dalam membantai komandan pertama dan komandan kedua Kaido, King serta Queen. Nah, sekarang di chapter ini tentunya dia sudah kembali ke desa tempat ayahnya itu lahir dan besar nih. Tetapi orang yang bersamanya sekarang adalah pria yang dihormatinya, yang juga menjadi pria yang menghentikan perang Marineford dahulu, Akagami no Sang. Nah, sejak awal sebenarnya nggak heran sih kenapa Marco itu akan bersama dengan Sang. Tentu Marco punya hutang budi dengannya nih. Selain itu secara terang-terangan kala itu Sang sendiri itu sangat menginginkan Marco menjadi salah satu anggota kru terbaiknya. Mereka saat ini tengah membawa Marco nih ke sekitaran Pulau Sphinx itu, tetapi tak lama kemudian kita akan diperlihatkan nanti bagian lucunya, dimana menjadi awalan chapter bahwa akan diperlihatkan Marco itu terbang keluar dari kapal tersebut ke arah sebuah pulau. Kira-kira apa maksud dari perkataan ini guys? Nah, kita akan breakdown lagi di lain kesempatan, oke? So, itulah tadi nih gambaran spoiler yang akan menghebohkan jaga lini masa Twitter dan para nakama semuanya, karena Kurohige telah mengincar buah Hancock, tetapi beruntungnya sang raja kegelapan Rayleigh telah datang dan menenangkan medan pertempuran itu. That's really amazing story guys.
Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and will be come back.